siswa kelas 6 SD Bakti Mulia Wiyata. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah sebuah perangkat di mana kita sehari-harinya menjadi sebuah kebutuhan. Nah, pasti teman-teman akan bertanya-tanya ya, apa itu tentang kegiatan ekonomi, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum mulai pembelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, oke? Mungkin kita buka aja ya pembelajarannya hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, apa sih yang kita pelajarin hari ini? Nah, yang kita pelajarin hari ini itu adalah tentang kegiatan ekonomi. Teman-teman atau anak-anak sekalian pada tahu nggak apa sih itu kegiatan ekonomi? Kita simak baik-baik ya. Kegiatan ekonomi menjadi tak lepas dari peran penting kegiatan jual beli. Terlepas dari itu, berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah sebuah proses di mana ada sebuah produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana sebuah perusahaan melakukan sebuah produksi tentang barang atau jasa, lalu didistribusikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini macam-macam kegiatan ekonomi, yang itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi ini tuh ada meliputi produksi jasa atau barang. Nah, jasa ini banyak. Yang pertama ini jasa. Jasa ini banyak sekali beragam untuk memenuhi kebutuhannya ya, semacam jasa. Ya, seperti saya ini mengajarnya ada sebuah jasa. Nah, sebenarnya banyak lagi seperti jasa pengiriman atau Gojek, Grab, itu juga termasuk dalam sebuah lingkupan jasa. Nah, kalau barang tuh banyak banget ya, ada barang material dan non material juga. Seperti yang kita pakai ini baju, jam tangan, handphone, ataupun speeder yang saya gunakan ini termasuk produksi barang. Nah, gunanya apa? Gunanya itu untuk melakukan kemudahan manusia untuk melakukan sebuah kegiatan. Yang kedua itu ada distribusi. Kita tahu ya, distribusi adalah proses penyaluran. Proses penyaluran. Nah, proses penyaluran ini itu adalah proses di mana sebuah hasil produksi disalurkan oleh pihak kedua. Dan distribusi itu meliputi ada sebuah retail, supplier, dan ekspedisi. Apa sih itu retail? Nah, retail kita tahu ya bahwa retail itu adalah di mana sebuah penjual menjual secara ecer. Nah, kita tuh membelinya di sebuah toko-toko tertentu ataupun yang kita tahu seperti Indomaret ataupun supermarket dan sebagainya. Nah, supaya ini tuh kita tuh menyetok kepada sebuah retail. Nah, dan yang terakhir itu ekspedisi adalah sebuah jasa pengirimannya. Jadi kita tuh pada proses distribusi ini pasti memerlukan pihak untuk menyalurkan sebuah barangnya, yaitu ekspedisi. Ya, banyak banget sih ekspedisi yang kita tahu ya. Ada JNE, JNT, Tiki, dan sebagainya. Itu masuk bagian dari ekspedisi. Nah, yang terakhir itu ada konsumsi ya, bahwa konsumsi itu adalah hasil akhir
dari sebuah proses kegiatan ekonomi, di mana kita menggunakan sebuah barang jasa dari hasil produksi yang disalurkan oleh proses distribusi. Jadi kita kalau menggunakan sebuah barang atau makanan dan sebagainya itu, ini pasti melalui pihak ini dulu, produksi, distribusi, lalu konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah pihak terakhir dalam sebuah kegiatan ekonomi. Nah, ini tadi kita sudah jelaskan bahwa produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, kegiatan pokok ekonomi produksi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuannya dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Jadi dalam sebuah bisnis ini, produksi sangat penting dalam sebuah menghasilkan barang atau jasa. Oke, jadi tahapan awalnya. Nah, ini kegiatan produksi yang pertama ini ada makanan. Tahu ini ada sebuah makanan, ini ada petani untuk memproduksi sebuah padi untuk dijadikannya beras. Dan ini produksi yang sifatnya industri, ada mobil, motor dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini sebuah tahapan produksi. Jadi kita harus melakukan planning atau perencanaan. Planning itu adalah sebuah rencana bagaimana kita menentukan sebuah apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi kita tahu bahwa dalam sebuah produksi kita harus melakukan riset pasar dulu, apa sih yang kira-kira dibutuhin konsumen pada saat ini. Jangan main asal produksi aja, dan kita harus melakukan sebuah inovasi dalam sebuah produksi tersebut. Yang kedua itu ada routing atau mengarahkan alur. Jadi dalam produksi ini kita harus mengarahkan alur produksi, bagaimana produksi ini bisa berjalan dengan baik atau bisa sesuai maksimal gitu. Yang ketiga ada scheduling atau penjadwalan. Jadi dalam produksi ini juga harus melakukan penjadwalan. Jangan misalnya hari ini produksi 100, besoknya 200 ataupun sebaliknya, atau berkurang menjadi 50. Jangan sampai seperti itu. Kita harus melakukan penjadwalan bahwa hari ini itu ada sudah berapa dan besoknya itu ada sudah berapa. Yang keempat itu ada dispatching atau mulai produksi. Jadi setelah melakukan 3 tahapan ini, kita akan melakukan dispatching mulai produksi. Jadi kita harus tahu bagaimana target pasarnya, target konsumennya, dan target apa yang dibutuhin untuk saat ini dan layak diproduksi atau enggak gitu. Yang kelima itu ada evaluasi. Jadi kita akan melakukan evaluasi dari hasil produksi ini, dan tahapan ini sangat penting karena kita tahu bahwa sebuah evaluasi sangat penting untuk melakukan sebuah perubahan dalam proses produksi. Yang kedua tuh kegiatan ekonomi selanjutnya ada distribusi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan melakukan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi tersebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Jadi pihak distributor ini adalah pihak kedua dari produksi ini. Jadi tugasnya pendistribusian ini adalah kita sebagai distributor mencari tahu produsen atau produksi apa sih yang kita akan jual kepada konsumen. Jadi kita harus mencari tahu bahwa produsen ini sangat menguntungkan dalam bidang segi bisnis distributor tersebut. Jadinya kita harus mencari tahu, peluang dalam sebuah pendistribusian ini. Nah, ini jenis-jenis distribusi, ada distribusi besar atau grosir. Jadi partai besar salah satu contohnya, kalau teman-teman tahu dan sedikit tahu, distributor grosir itu contohnya kayak Lotte Grosir, itu juga termasuk, dan banyak banget sih kayak perusahaan-perusahaan yang sifatnya grosir itu banyak banget. Cuma tentang retail ataupun produksi yang lain. Yang kedua itu adalah pedagang kecil atau retail. Kita tahu bahwa retail ini sangat penting dalam dunia distribusi. Jadi kita tahu bahwa perusahaan retail itu menjual barang secara ecer. Ya, kita tahu tuh ada banyak seperti Indomaret, Superindo dan sebagainya. Dan yang ketiga ini adalah pedagang perantara.
Jadi pedagang perantara itu pedagang-pedagang warung-warung kecil yang ada di rumah kalian itu. Ya seperti warung-warung kecil itu juga termasuk pedagang perantara, ataupun sales itu juga semua termasuk pedagang perantara dari sebuah retail dan distributor besar. Nah, ini contohnya, ini ada distributor besar itu grosir, yang ini ada retail, dan ini pedagang kecil atau pedagang perantara. Nah, ini salah satu tahapan distribusi. Jadi kita tahu bahwa tahapan distribusi itu order dulu pada produsen, dan pihak produsen akan memproses sebuah orderan tersebut, lalu pada pihak gudang akan memproses sebuah orderan tersebut, dan pihak gudang akan melakukan faktur dan bisa melakukan sebuah surat pengiriman. Orderan diterima, yang ke-6 pembayaran, yang ke-7 ya intelijen. Nah, seluruh transaksi ini akan dijadikan sebuah bahan pengembangan sebuah bisnis. Nah, yang terakhir ada konsumsi. Kita tahu ya bahwa konsumsi ini adalah sebagai tahapan terakhir dalam proses kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli sebuah barang. Jadi kegiatan konsumsi ini tuh kita menghabiskan sebuah nilai suatu barang. Jadi kita sebenarnya semisal menggunakan sebuah kendaraan, kita menghabiskan sebuah fungsi dari kendaraan tersebut, ataupun sebuah makanan yang sifatnya langsung habis. Sebenarnya banyak dari konsumsi ini kita tahu bahwa konsumsi ini merupakan tindakan yang kita perlukan dalam dunia ini, dalam kegiatan ekonomi. Jadi kita konsumsi ini itu sangat penting untuk kelangsungan dalam kehidupan kita. Nah, ini perencanaan dari konsumsi, yaitu menyusun perencanaan skala prioritas. Jadi menyusun skala prioritas itu sangat penting dalam konsumsi. Jadi kita tahu bahwa prioritas apa sih kita butuhin sekarang ini. Jangan main asal beli barang tapi nggak ada fungsinya gitu. Yang kedua, menyusun budget terhadap penghasilan dan kebutuhan. Jadi kita juga harus tahu ya bahwa menyusun budget terhadap kebutuhan kita, serta berbaik lurus enggak sesuai dengan penghasilan kita. Jangan sampai juga kita membeli sebuah barang yang tidak terlalu butuh tapi nggak sesuai dengan penghasilan kita juga, jadi itu sangat mubazir ya. Jadinya sangat membuang-buang, dan tindakan itu termasuk tindakan yang boros. Yang ketiga itu ada penggunaan sebuah barang atau jasa sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Jadi kita tahu bahwa fungsi ini termasuk kegiatan yang terakhir. Jadi kita harus tahu tuh barang yang kita beli gitu kan, tuh fungsinya buat apa, bagaimana cara penggunaannya, dan apakah ini sangat benar-benar berfungsi begitu atau enggak. Kalau misalnya ya nggak sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya, ya percuma juga kita beli gitu. Itu sama saja dengan proses pengangguran juga. Jangan sampai kita sebagai manusia melakukan tindakan seperti itu, karena kasihan ya yang sangat membutuhkan di luar sana. Termasuk ya banyak lah orang yang membutuhkan, sedangkan kita yang berlebih ataupun cukupan malah memfoya-foyakan tindakan tersebut. Mungkin sekian presentasi tentang kegiatan ekonomi. Jadi peserta didik, setelah ini saya minta tolong kepada peserta didik untuk mengerjakan sebuah LKPD ya. Jadi LKPD seperti ini. Jadi peserta didik akan melakukan tugas LKPD ini nanti sebagai proses penilaian pertemuan ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bisa di chat kolom komentar juga, bebas. Nanti kita
kita diskusi dalam kolom komentar. Nah ini dia pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa mengumpulkannya besok hari ataupun pertemuan berikutnya. Ya. Teman-teman juga bisa apapun ya, bertanya tentang apapun, kegiatan apapun. Jadi teman-teman bebas untuk mencari sebuah informasi terkait kegiatan ekonomi ini. Ya bisa tanya teman, tanya ke buku ataupun tanya ke sebuah internet. Jadi bebas ya. Jadi kalian harus aktif tentang mengenai konsep dari kegiatan ekonomi ini. Jadi kegiatan ekonomi juga sangat penting ya, karena ini berdekatan banget dengan hidup kita sehari-hari. Mungkin dari teman-teman jika sudah jelas bisa langsung dikerjakan ya tugas-tugasnya sebagai bentuk penilaian juga. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Mungkin kita akan mengevaluasi setelah KPD setelah dikerjakan oleh mahasiswa ini. Pembelajaran hari ini telah selesai. Saya tutup ya dengan baca doa dulu. Kita baca doa dulu ya sebelum kita baca masing-masing. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf terkait materinya. Saya ucapkan terima kasih.